Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimanapun berada, terkhusus umat Islam yang ada di Indonesia yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, atau siapapun warga Indonesia yang ada di negara manapun, yang mudah-mudahan kita semua, bangsa dan negara kita, selalu ada dalam penjagaan Allah dan selalu dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan barokahnya. Dalam majelis kali ini, Abuya tidak akan panjang lebar, hanya ingin menyampaikan taukid, penguatan terhadap bahasan yang telah lalu adalah dalam menyikapi pilkada serentak yang besok akan dilaksanakan, ya. Yang pertama, Abuya mengajak kepada semuanya sama-sama menjaga keamanan, kerukunan, kedamaian dengan cara saling menghormati, dan juga dengan cara saling menjaga ucapan, tulisan, sikap, ya, yang tidak baik. Yang ini akan menimbulkan ketidakbaikan, dan juga agar jangan menggubris ucapan, perbuatan, ucapan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain. Kita harus terus berusaha menjadi muslim yang baik dan menjadi anak bangsa yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Abuya mengajak kepada semuanya untuk memilih sesuai dengan kacamata agama dan sesuai dengan akal sehat. Bahwasanya yang harus kita pilih, ya, sesuai dengan prediksi kita. Calon pemimpin itu yang menurut prediksi kita dia akan mampu memimpin bangsa ini. Dia akan mampu memimpin kabupaten atau provinsi. Kita harus lihat dari sisi agama, kita harus lihat dari sisi akhlak, kita harus lihat dari sisi rekam jejak. Kalau memang tadinya adalah pejabat yang pernah menjabat.
Dan kita juga harus lihat dari visi misi. Kita juga harus lihat dari keilmuannya. Maksud keilmuan di sini adalah ilmu agamanya. Walaupun bukan ulama, ya, tapi setidaknya jangan sampai bodoh terhadap poin-poin penting dalam agama. Karena Indonesia adalah bangsa yang beragama, otomatis pemimpin itu juga harus bagus agamanya, ya, dan juga wawasan keilmuannya dalam agama juga kita berharap yang luas, ya. Kalau tidak, jangan sampai bodoh terhadap poin-poin penting dalam agama. Lalu dari sisi ilmu umum, yang dimaksud adalah ilmu kemaslahatan hidup, ya, betul-betul menguasai. Maka di sini kan perlu diketahui juga oleh kita hal-hal seperti itu. Lalu kita ada waktu, ya, malam sampai besok untuk beristikharah. Ada waktu yang terakhir, ya, untuk istikharah, untuk menentukan pilihan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Abu yang berpesan, jangan sekali-kali memilih seseorang karena kebaikannya yang sesaat, ya, karena pemberiannya. Walaupun yang memberi itu adalah orang yang cocok. Sebetulnya saya mau nyoblos dia, kan? Lalu dia ngasih sesuatu sama kita, jangan. Usahakan itu, jangan diterima. Walaupun sebenarnya saya mau nyoblos dia, kan? Jangan diterima, ya. Karena ini akan berbahaya ketika ini menjadi budaya. Akhirnya nanti kalau sudah jadi budaya, maka orang-orang jahat akan menjadikan ini sebagai kesempatan. Yang penting saya banyak duit buat, ya, bikin istilahnya apa, serangan apa, serangan fajar, yang mana sekarang bukan cuma fajar, tapi siang, sore, malam, kan? Nah, ini yang dikhawatirkan. Sementara yang banyak duit adalah diantaranya mereka orang-orang yang kita tidak respon terhadap kepemimpinan mereka, ya. Orang-orang kaya banyak yang ingin menguasai Indonesia, banyak yang ingin menjadi presiden, banyak yang ingin menjadi pejabat, banyak, kan? Kita tidak mau bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang nanti akan menyengsarakan bangsa, ya, nanti akan menjadikan polemik di bangsa ini. Kita tidak mau bahwa kekayaan bangsa ini diambil oleh sepihak, dibawa oleh, ya, orang-orang luar. Kita tidak menginginkan. Kita tidak menginginkan banyak aset-aset negara ini yang dijual, ya, ke negara-negara asing. Kita sangat tidak menginginkan. Walaupun hanya 5 tahun, ya, sengsara 5 tahun, ya, hilangnya dan sulitnya lapangan kerja selama 5 tahun, itu kan hal yang sangat berat sekali bagi rakyat. Terus nanti korupsi selama 5 tahun, itu kan bisa merugikan rakyat.
Karena korupsinya kan tidak tanggung-tanggung seperti yang kita saksikan bersama. Ya, sudah ribuan triliun, ratusan triliun itu. Nah, maka Abuya mengajak kepada semuanya agar tidak memilih karena apa? Karena pemberian atau kebaikan sesaat. Itu harus dicamkan. Harus dicamkan itu. Tidak boleh kita lakukan. Pilihlah ya sesuai apa tadi? Kacamata agama ya. Dan sesuai akal sehat, bukan sesuai hati nurani. Kan suka ada sekarang kan? Pilihlah sesuai hati nurani. Salah besar. Salah besar loh. Kalau memilih sesuai hati nurani, salah besar sekali. Nanti bertolak belakang dengan akal sehat, bagaimana? Bertolak belakang dengan agama, bagaimana? Kan? Tapi hati nurani saya cocok, kan? Kalau kita jujur-jujuran, kalau kepada maksiat sesuai nggak dengan hati nurani? Ya. Pahami oleh kita semuanya. Ya, jadi sekali lagi ya, jangan mengedepankan hati nurani. Ya, jadi kedepankan apa? Satu, agama. Kedua, akal sehat. Nah, gunakan itu. Ya, walaupun hati nurani tidak setuju. Gak apa-apa, hati nurani gak setuju, tapi ini kan sesuai dengan agama, ini sesuai dengan akal yang sehat. Pilih dia. Ya. Yang dimaksud hati nurani di sini oleh Buya adalah yang condong kepada perasaan. Ya, karena banyak orang awam yang membahasakan perasaan itu dengan bahasa apa? Hati nurani itu kan. Padahal sesungguhnya kalau memaknai hati nurani ini dengan benar, ya memang bagus, cocok begitu dengan hati nurani. Apa hati nurani? Hati nuroniyun. Nurani itu kan bahasa Arab. Nuroniyun, nurani. Nurani itu apa? Hati yang bangsa cahaya. Hati yang bangsa cahaya artinya hati yang penuh dengan cahaya ilahi, cahaya petunjuk Allah, cahaya ilmu Allah, kan? Nah, kalau itu benar. Tapi kan sekarang mengistilahkan hati nurani sudah banyak kepada apa? Kepada perasaan. Itu perasaan tidak bisa. Sebetulnya salah memaknai hati nurani dengan perasaan. Karena sekarang sudah banyak yang membahasakan dengan hati nurani ya terhadap perasaan, maka Buya ya mengajak kepada semuanya jangan ikut hati nurani. Udah ikut aja bagaimana saran-saran agama. Bagaimana menurut akal sehat. Sudah ya. Dan yang keempat, Buya mengajak kepada semuanya berdoa. Ya, terus berdoa semoga Allah Ta'ala menghadirkan para pemimpin dari mulai A sampai Z, semuanya orang-orang soleh, semuanya orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, semuanya orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Ta'ala, semua orang-orang yang kriterianya memumpuni sesuai dengan apa yang diinginkan ya oleh semua masyarakat di Indonesia ini dan yang diridhai oleh Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.